wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lada Madiva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, untuk di video kali ini kita akan membuat fitur setting jam kerja berdasarkan tanggal. Oke ya. Jadi kan yang sudah kita ketahui sebelumnya, fitur-fitur yang baru ada itu kan ya. Untuk setting jam kerja itu yang pertama adalah setting jam kerja default. Jadi kita bisa mengatur jam kerja default dari karyawan tersebut misalnya ya. Misalnya nih karyawan A dengan karyawan B misalnya ya. Dia beda jam kerja per harinya. Misalnya dia Senin kalau si karyawan A itu dia non shift, karyawan B itu misalnya shift 1 misalnya kan. Itu bisa disetting eh di sini ya di menu karyawan. Kemudian di sini ada setting data karyawan, di sini ada setting jam kerja per harinya, Senin, Selasa sampai Minggu gitu ya. Jadi kita bisa atur jam kerja dari karyawan tersebut Senin sampai Minggu. Nah, tapi itu kalau misalnya kondisinya ada karyawan yang benar-benar karyawan khusus misalnya ya, karyawan khusus yang memang jam kerjanya itu sesuai atau fleksibel dengan jam kerja dia gitu ya. Dia punya jam kerja sendiri lah istilahnya seperti itu. Nah, ketika si karyawan tersebut tidak punya jam kerja, ketika si karyawan tersebut tidak punya jam kerja, contoh di sini kan kosong nih, Selasa kosong, Rabu kosong ya. Nah, maka otomatis dia akan mengacu ke jam kerja departemennya gitu ya. Contoh di sini jam kerja departemen cabang Bandung, departemen keuangan itu apa misalnya ya. Kita coba lihat nih Senin misalnya ya. Senin, Selasa. Nah, ini kan urutannya nih ngaco ya harusnya diurutkan dari Senin. Tapi nggak apa-apa. Tapi di sini bisa kelihatan nih untuk jam kerja departemen keuangan cabang Bandung itu Senin dia Selasa apa, Rabu apa gitu ya. Maka ketika si karyawan tersebut tidak punya jam kerja, ya tidak punya jam kerja khusus gitu ya untuk karyawan itu, maka dia akan mengacu ke jam kerja yang ada di departemen yang ada di departemen si karyawan itu gitu ya. Oke ya. Nah, cuman ada kasus kayak gini mungkin ya, ini ada masukan juga dari teman-teman semua. Ada kasus misalnya si jam kerjanya itu beda, per tanggalnya itu beda gitu ya. Jadi ada setting jam kerja untuk per tanggalnya lah istilahnya seperti ya. Misalnya tanggal 1 dia masuknya shift 1 misalnya, tanggal 2 masuknya shift 2 gitu. Atau misalnya kita bisa setting dalam satu minggu. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia masuknya itu shift 1 gitu ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 14 misalnya ya, dia masuknya shift 2. Nah, itu bisa kita atur menggunakan fitur jam kerja berdasarkan tanggal. Nah, cara buatnya gimana cara buatnya? Kita akan atur juga di sini ya. Di eh, apa namanya? Di menu karyawan di sini ya, di menu karyawan, kemudian di setting, kemudian nah di sini kita akan tambahkan ya, kita akan tambahkan jam kerja per tanggalnya. Kalau ini kan jam kerja harian ya, jam kerja harian itu jadi dia mengacunya ke hari gitu ya. Ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kemudian nanti gimana urutannya? Urutannya itu jadi nanti kita akan lihat dulu. Jadi urutan yang akan dicek itu adalah jam kerja per tanggalnya. Kalau dia punya jam kerja per tanggal, maka yang akan diambil adalah jam kerja per tanggalnya gitu. Yang jam kerja berdasarkan tanggalnya. Tapi kalau misalnya dia nggak punya jam kerja berdasarkan tanggal, maka yang diambil adalah ini ya. Dia akan ngecek jam kerja. Dia punya jam kerja khusus nggak gitu ya. Nah, kalau masih nggak punya, maka yang akan diambil adalah jam kerja departemennya, seperti itu ya. Oke, langkah-langkahnya pertama kita masuk ke menu karyawan, kita buka dulu ya halaman settingnya, contohnya ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah tab ya, sebuah tab. Jadi nanti bisa diklik tabnya itu ya. Nah, contoh di sini kalau kita lihat di master template-nya di tabler di sini itu di bagian interface ya, di bagian interface itu ada elemen tabs gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Nanti yang pertama itu adalah tab jam kerja harian, kemudian yang kedua itu adalah jam kerja berdasarkan tanggal gitu ya. Jadi kita tinggal copy paste saja nih.
kita tinggal copy paste yang ini yang ada ikonnya aja ya. Copy paste aja dari master template-nya, kita inspect aja supaya cepat. Nah, di bagian mana nih? Nah, ini ya. Di bagian ntar ini apa lagi virus nih. Katanya nih apa sih nih ganggu ya? Kita coba close dulu deh. Oke, nah ini kita coba klik kanan, edit as HTML aja, kita copy yang dari ininya deh dulu deh, ke UL-nya dulu nih. Si elemen UL-nya kita copy ya. Elemen UL-nya kita copy, kemudian kita masuk ke ini, ke karyawan, ke folder karyawan ya. Yang ada di folder view di sini, folder karyawan. Kemudian bukan di folder karyawan ya. Ini kan kalau nggak salah halaman apa nih? Halaman setting jam kerja ya, halaman setting jam kerja nih. Halaman set jam kerja. Coba ya. Nah, ini nih. Halaman set jam kerja. Oke, ini kita turunin dulu sebentar ya. Nah, kemudian di bagian sininya nih, ya di bagian form ini, di bagian row ini ya, kita coba tambahkan si elemen apa? Elemen tabnya ya. Kemudian kita masukkan juga elemen list itemnya yang di sini nih. Nah, mana? Yang ini nih. Yang ini kita copy ya. Kita copy sampai nih, sampai halaman home-nya nih ya. Soalnya kan ini yang bagian SPJ itu dia ikonnya ya. Kita copy aja dari elemen LI-nya. Kita simpan di dalam elemen UL-nya. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, kita coba reload dulu apakah berhasil atau tidak. Apakah si elemennya sudah muncul tabnya. Kita reload, refresh. Kok nggak ada ya? Sebentar, ini kok nggak muncul? Harusnya bener kan di sini ya, set jam kerja ya. Ini kan set jam kerja. Kemudian ini simpan di sini hari. Oke. Sebentar. Coba mungkin bukan halaman ini ya. Kita coba tes dulu deh. S, kita coba muncul nggak S-nya? Oke, kayaknya bukan halaman ini ya. Sebentar, ini filenya file yang mana nih? Saya takutnya salah ngedit lagi. Kelas online. Oke, benar yang ini. Tapi kenapa nggak muncul ya? Set jam kerja. Edit. Edit kayaknya ya. Tapi ini halamannya halaman set jam kerja. Sebentar ya, saya agak lupa nih. Kita masuk dulu aja ke rootnya. Kemudian kita cari aja set jam kerja. Set jam kerja nih, yang ini harusnya ya. Konfigurasi, controller, set jam kerja, oke. Kayaknya edit set jam kerja ya. Karena kan ini datanya udah ada. Jadi dia ngambilnya yang edit set jam kerja. Oke, kita coba yang ini dulu aja ya. Tapi kalau misalnya si karyawan tersebut belum punya data jam kerja per karyawannya, contoh yang kosong ada nggak ya? Yang ini kosong nggak yang Dadang? Nah, dia ada ya. Dia muncul nih. Oke, yang ini dulu aja deh ya. Ya, kita edit yang file set jam kerjanya dulu ya. File yang set jam kerjanya dulu. Oke, kalau sudah kita tinggal tambahin lagi satu lagi elemen LI-nya. Yang ini ya. Kita copyin aja sampai yang profile. Ya, kemudian kita copyin di sini ya. Oke, di bawah elemen LI yang atas. Oke ya. Sekarang udah ada dua menu tab ya, ada dua tab menu ya, home dan profile. Harusnya di sini muncul. Nah, ini ya. Udah ya. Oke, di sini sekarang udah muncul tabnya. Jadi kalau misalnya kita pilih sini, dia pindah. Nah, oke ya. Sekarang kita tinggal atur isi kontennya. Ntar ini kita coba ganti dulu deh. Ganti dulu nama tabnya. Yang pertama itu adalah setting jam kerja harian. Ya, misalnya setting jam kerja harian. Yang kedua adalah set jam kerja by date. Misalnya set jam kerja by date aja lah. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita atur
Ntar ini tuh kalau misalnya aktif itu sebentar. Kalau misalnya oke, ini yang aktifnya kita matiin dulu ya. Oke, kita reload lagi. Oke, ini yang aktif ya. Oke, sip. Coba ganti iconnya ya, ganti iconnya. Kita ganti ke tabler icon aja. Kita cari. Nah, kita cari di sini misalnya clock. Nah ini aja lah. Oke, kita copy SVG, kita ganti. Oke. Kemudian kita pilih lagi yang date, yang kalender deh. Nah, ini nih. Kita atur aja yang ini, jangan yang ini deh. Yang ini aja ya. Kita copy SVG, kita simpan di sini. Oke, kalau sudah kita coba reload. Oke, kita coba reload ya. Oke, sekarang udah ada nih. Oke, ini kita coba setting aktif dulu yang di sini deh. Yang home-nya kita setting aktif ya, yang bagian setting jam kerja harian ya. Oke. Oke, ini kurang bawah kayaknya ya. Kita Oh, ini ya. Kita atur kontennya ya. Kita atur kontennya dulu deh. Kita masuk lagi ke sini, ke bagian master template-nya ya. Kita coba back lagi deh. Nah, kita coba inspect lagi di sebelah sini. Nah, ini kan ini bagian navigasi bagian si menu tab-nya nih. Nah, sebentar ya, di bagian UL ini kalau nggak salah. Nah, di bagian tab kontennya ya. Sekarang kita copyin bagian tab kontennya ya. Kita copyin dulu bagian tab kontennya, kita simpan di kita simpan di bawahnya aja deh, nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Kita coba refresh dulu. Nah, ini udah muncul ya. Sekarang udah muncul nih. Oke. Kalau sudah, sebentar. Ini kita simpennya kalau pengen lebih bagus. Oke, kita simpennya di card aja ya. Nah, ini kita simpennya di card, kita bungkus pakai card nih. Div class card, card, kemudian di sini div class card header. Nah, untuk tabnya kita simpan di bagian card headernya ya. Untuk si menu tabnya nih, kita cut, kita pindahin di sini. Dan untuk si tab kontennya atau konten si menu tabnya ini, bagian class tab kontennya ini kita simpan di ini card ya, card header. Nah, ini kita bikin di sini card body-nya. Card body ya. Nah, untuk tab kontennya kita simpan di bagian card body. Oke, kita coba reload dulu. Oke, nah sekarang udah ya. Nah, sekarang kita tinggal pindahin si form ini ke yang yang tab kontennya si ini nih, si set jam kerja harian ya. Kalau kita lihat di sini kita bisa atur juga di bagian haretnya. Ini kan ke tab home 7 ya, berarti dia ke konten yang punya ID tab home 7. Kita lihat. Nah, ini kan tab home 7. Jadi kita bisa ganti nih, misalnya di sini kita ganti jadi set jam kerja by atau set jam kerja harian. Ini berarti kita ganti juga di bagian tabs kontennya yang ini. Nah, kita ganti jadi set jam kerja harian ID-nya. Kemudian, nah ini kita hapus saja bagian H4-nya, kita ganti yang isi kontennya, kita ganti, kita hapus dulu ya. Kita ganti, kita masukkan si form ini. Form untuk setting jam kerjanya ya. Kita copy, kita simpan ke mana? Ke sini ya. Oke. Udah ya, kita coba reload. Oke, nah ini udah di sini ya. Si formnya sekarang udah ada di sini. Nah, kalau kita pindah ke sini berarti dia hilang ya, ganti sama
kontennya si set jam kerja by date ya. Nah, seperti ini. Begitupun dengan yang set jam kerja by date, kita ganti aja untuk harapnya supaya nanti nggak bingung gitu ya. Kita ganti menjadi set jam kerja by date. Kemudian di bagian tabs kontennya juga kita rubah menjadi set jam kerja by date. Oke. Kemudian kita tandain dulu aja di sini ini halaman untuk setting jam kerja by date. Nah, ini kita hapus aja karena ini nggak perlu ya konten yang tab yang ketiga, karena kan kita cuma ada 2 menu tab ya. Jadi kita cukup 2 aja. Kita coba refresh dulu. Kita coba set jam kerja. Nah, ini sudah ini halaman untuk set jam kerja by date. Nanti kita akan bikin halaman inputnya di sini ya. Kemudian ini adalah set jam kerja harian. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya sekarang kita tinggal bikin form inputnya di sini. Tapi sebelum ke bikin form input, kita bikin database-nya dulu, gitu ya. Bikin database-nya dulu. Kita buka Navigate-nya dulu ya. Oke, kita buka dulu Navigate-nya. Kita ke localhost, ke database presensi GPS ya. Kemudian di sini nih, kita new ini ya, kita ke apa? Kita ke tabel, kemudian kita new tabel aja ya. Nah, di sini jadi nanti itu di dalam tabel yang ini itu akan menghubungkan antara sama seperti halnya ini nih. Sama seperti halnya yang setting jam kerja mana nih? Setting jam kerja mana ya? Konfigurasi nih, konfigurasi jam kerja ya. Nah, di sini kan kelihatan ya NIK harinya, kemudian kode jam kerjanya. Ini kan berdasarkan hari ya. Nah, sekarang yang karena kita akan menggunakan tanggal sebagai acuan jam kerjanya. Nah, maka di sini kita nanti tinggal rubah aja yang tadinya hari jadi tanggal aja. Untuk rancangannya sama ya seperti ini. Jadi cuma NIK, kemudian tanggal dan kode jam kerjanya seperti itu ya. Nah, kita bikin tabel baru. Jadi di sini isinya NIK, mungkin tipe datanya kita samain ya. NIK itu kalau nggak salah char 5 ya. NIK itu tipe datanya char, kemudian panjangnya 5. Di sini ini jadi for region key, ini jadi for region key ya. Kemudian di sini tanggal, ini tipe datanya date. Kemudian di sini kode jam kerja ya, kode jam kerjanya. Kode jam kerjanya tipe datanya char. Panjangnya 4. Oke. Kemudian kita jangan lupa for region key-nya. For region key-nya ini itu dia ke NIK dari konfigurasi jam kerja by date ke mana? Ke karyawan ya. Oke. Ini namanya bebas aja sebenarnya ya. Ini KJ by date itu jadi konfigurasi jam kerja by date maksudnya gitu ya. Untuk field ini dia pilih NIK, kemudian reference tabelnya berarti karyawan. Kemudian di sini reference fieldnya adalah NIK. On delete-nya cascade, on update-nya kita pilih juga cascade. Oke, kita kasih nama konfigurasi jam kerja by date gitu ya. By date. Oke. Are incompatible katanya tuh. Column NIK and reference. Column NIK and reference column are incompatible katanya. Oke. Kita coba hapus dulu deh ininya ya. Hapus dulu for region key-nya. Jadi kita save dulu aja database-nya. Kita tabelnya maksudnya ya. Kemudian kita coba lihat yang konfigurasi jam kerja. Di sini kan bisa ya. Oke. Sekarang kita coba bikin lagi for region key-nya.
Ntar kita close dulu semuanya ya. Kita klik kanan di tabel yang tadi kita buat, kemudian kita klik desain tabel ke for agent key, kemudian di sini ya ini konfigurasi jam kerja by date, kemudian ke karyawan. Oke ya, ke karyawan ya. Oke, ini fieldnya adalah Nick, kemudian reference tabelnya ke karyawan, reference fieldnya adalah Nick, on delete-nya cascade, on update-nya cascade. Harusnya bisa, tapi ini nggak bisa ya. Referencing column Nick and referenced column in for agent key, constraint Nick, incompatible ya. Harusnya bisa sih. Ntar ini kita kasih name-nya Nick KJ karyawan aja ya. Kok nggak bisa ya? Oke, nah ini kenapa tadi nggak bisa ya? Nah ini kenapa tadi nggak bisa? Itu karena ini nih. Kalau kita perhatikan di bagian desain tabel tadi, ketika kita bikin tabel ya, di bagian karakter setnya sama collectionnya itu beda gitu ya. Nah beda dengan tabel yang lainnya. Kalau tabel yang lainnya tadi kan Latin 1, ya ini kan nggak tahu nih secara defaultnya ini kan ke settingnya Latin 1, kemudian di sini collectionnya itu Latin 1 Swedish CI. Nah tadi kalau yang ini, kalau yang tabel yang terbaru kita buat itu tadi karakter setnya itu pakai UTF ya, pakai UTF. Nah itu beda ya dengan tabel yang lainnya yang sudah kita buat. Jadi ini untuk bagian karakter setnya itu tinggal disamain aja ya. Kalau teman-teman yang mengalami hal yang tadi, hal yang sama ya, nggak bisa direlasiin gitu ya. Oke, nah sekarang udah berhasil direlasikan untuk tabelnya ya. Nah ini udah berhasil direlasikan nama nama for agent key-nya. Di sini saya kasih nama FK konfigurasi jam kerja by date ini ya. Jadi ini pada for agent key dari konfigurasi jam kerja by date ke tabel karyawan, istilahnya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah kalau sudah bikin tabelnya nih, kita kan udah bikin tabelnya. Isi tabelnya itu kan Nick nih. Tadi ini saya coba diisi. Kita kosongin dulu aja. Nah, ini Nick, kemudian tanggal, kemudian ada kode jam kerja ya. Caranya hampir sama kayak yang ini sih sebenarnya ya. Nah, cuman kalau yang ini kita settingnya hari gitu ya, Senin, Selasa, Rabu, kemudian kalau yang ini kita settingnya itu tanggal gitu ya. Jadi kita bikin sebuah form aja di sini ya. Kita bikin form div class. Oke, div class, maaf nih. Kita bikin aja form di sini ya. Formnya actionnya kita kosongin dulu aja. Kemudian di sini kita bikin div class row, div class form group ya. Kemudian div class call berapa? Call 8 aja ya, atau call 6 coba. Call 6 kita isi input, tipenya text, kelasnya form control gitu ya. Kita coba tes dulu deh. Kita coba tes dulu ya. Coba refresh, kita set jam kerja. Oke, ini formnya udah ada. Cuman kita pengennya itu formnya itu ada ikonnya nih kayak yang ini. Nah, kayak yang ini ya, ada ikonnya nih. Ini kita tinggal copy paste aja deh yang dari karyawan ya. Kita masuk ke karyawan, ke index.p.php, supaya si formnya ada ikonnya, kita copy paste aja dari si form karyawan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, yang ini ya. Nah, ini kita copy aja segini, kemudian kita paste di sini nih, di set jam kerja ya. Nah, kita paste di sini ya. Ini form groupnya kita hapus, kita bukan hapus ya, tapi kita replace pakai ini. Oke, kalau sudah kita ganti ikonnya menjadi icon kalender ya, karena kan ini ya kita mau isi dengan tanggal ya, kalender. Nah, yang ini aja ya, kita copy SVG, kemudian kita ganti ikonnya dengan icon kalender. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba reload. Oh, ininya ya, max length-nya kita hapus saja,
value-nya juga kita push dulu, ID-nya kita ganti jadi tanggal aja ya. ID-nya kita ganti jadi tanggal, placeholder-nya kita ganti jadi tanggal juga. Untuk name-nya kita ganti jadi tanggal juga. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi. Kita coba reload. Nah, sekarang ada ID-nya ya. Ada ikonnya. Cuman di sini ikonnya agak mepet ya. Agak mepet nih. Oke, kita coba mungkin perbaiki dulu. Oh, ini sepertinya kita nggak usah pakai row kayaknya ya. Atau di sininya kita kasih dulu sebelum. Nah, ini kita bungkus ya si form input tadi dengan call. Di sini kita setting callnya 6 ya. Kita setting callnya 6 dulu deh. Kita coba reload, harusnya sih bisa ya. Harusnya rapi. Oke, sudah sesuai ya. Nah, ini supaya nggak muncul kayak gini ya. Autocomplete-nya kita matiin. Cara matiin autocomplete ini di bagian formnya kita kasih atribut aja autocomplete off gitu ya. Kita refresh. Nah, kita refresh. Nah, ini udah nggak muncul lagi ya autocomplete-nya. Oke, kemudian di sini kita kasih form ya tambahan lagi ya. Misalnya di sini kita kasih call berapa? Call 4 ya. Di sini kita kasih form group. Kemudian kasih select ya, kita bikin select option di sini yang nantinya itu adalah pilihan jam kerjanya ya. Select option nih. Select ininya form select ya. Kemudian di sini kita bikin option. Oke, di sininya keterangannya pilih jam kerja. Oke, untuk name-nya kita kasih namanya kode underscore jam kerja. Untuk ID-nya pun sama ya, kode underscore jam kerja. Nah, cuman yang jadi masalah ini nih pasti di bagian sini karena kan ini dalam satu halaman ya. Sedangkan nah di sini itu udah ada nih si kode jam kerja itu udah dipakai sama form yang ini. Nantinya takutnya jadi error ya. Nah, sama dengan yang ini, tapi sebenarnya sih tidak jadi masalah ya. Nanti kita coba atasi. Nah, nanti untuk proses inputnya kalau ini kan dia nggak pakai ajak nih proses inputnya ya. Nah, kalau yang ini nanti kita akan bikin inputan itu pakai ajak ya. Jadi lebih apa ya? Lebih enak aja gitu ya proses inputnya. Oke, ini nggak apa-apa ya kita name-nya kita kasih kode jam kerja aja biar nggak pusing. Oke, kalau sudah, nah ini kita sebenarnya sih tinggal copy paste aja nih bagian for each yang ini ya. For each yang ini ya. Ini kan query untuk menampilkan jam kerjanya ya. Nah, ini kita copy paste aja di sini. Ya, copy paste. Bukan ya, copy paste di sini aja. Copy paste. Kalau sudah kita coba reload, harusnya udah muncul nih jam kerjanya. Nah, oke, di sini muncul pilih jam kerja ya. Oke, udah muncul pilih jam kerjanya. Kemudian di sini kita kasih button, kita kasih call 2 ya sisanya. Div call 2. Nah, di sini kita kasih button, buttonnya itu kita kasih ID tambah jam kerja aja ya, atau apa ya? Ya udah lihat tambah jam kerja aja ya, tambah jam kerja. Oke, di sininya kita kasih kelasnya itu button primary. Oke, kalau sudah kita coba refresh dulu, harusnya sih udah muncul buttonnya di sini. Ya, di sini muncul buttonnya cuman ke bawah ya. Oh, ini callnya harusnya 2 nih. Nah, harusnya di pinggir nih. Oke, udah muncul di pinggir. Sekarang kita tinggal tambahin icon. Nah, iconnya misalnya add. Nah, icon add ini aja ya, playlist add atau pakai yang mana nih? Yang ini aja ya. Nah, atau kalender plus aja ya. Yang ini boleh lah. Kita copy. Kita kasih iconnya di sini. Ya, di dalam buttonnya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Mana nih? Kita coba reload. Oke, nah sekarang udah ada ya.
udah ada icon add tambah buttonnya. Oke, nah nanti ceritanya itu nanti ketika diklik dia langsung masuk ke sini ya. Sebentar, ini harusnya nggak ke submit sih. Oke, ini kita mau pakai ajak ya. Jadi sebentar di sini mana ya? Nah di bagian buttonnya, di bagian buttonnya kan kita udah kasih ID nih, namanya tambah jam kerja ya. Nah sekarang kita bikin sebuah kode jQuery di sini ya, script function ya. Sebentar. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita kasih sebuah event. Kita kasih sebuah event ke button tambah jam kerja ya. Nah, di sini kan ID-nya tambah jam kerja ya. Tambah jam kerja dot klik function. Nah, di sininya kita eventnya kita kasih prevent default. Oke. Kita coba reload. Kita coba set. Oke, di sini udah ya. Dia nggak nge-submit si formnya ya, karena di sini kita sudah kasih prevent default. Oke, kalau sudah, nah di sini kita bikin sebuah tabel dulu ya. Tabelnya misalnya di bawahnya ya, di bawah form ini nih. Oke, di bawah form ini. Atau di sininya kita kasih row dulu aja. Kita bungkus dengan row, kita kasih call 12. Oke, jadi si formnya kita pindahin ke dalam row. Ya, sini nih. Oke, ke dalam si call 12 ini nih, si formnya ya. Kalau kita coba reload ini hasilnya tetap sama aja. Cuma nanti kita bisa buat baris baru atau buat elemen baru di bawah si formnya ya, dengan menggunakan row lagi. Div class row, div class call 12. Kemudian kita bikin tabel ya. Di sini tabel apa? Tabel kelas, tabel udahlah kelas tabel aja dulu. Tabel border ya. Tabel border biar ada bordernya. Kemudian di sini kita kasih thead. Kemudian th-nya itu nomor, tanggal di sini ya. Kemudian apa? Jam kerja. Oke ya. Kita coba reload. Nah, di sini ada nomor, tanggal dan jam kerjanya ya. Kemudian di sini ada tombol aksinya buat menghapus data. Oke ya. Kalau sudah, nah jadi ceritanya itu ketika misalnya kita pilih tanggal, pilih jam kerjanya apa, kemudian tambah, dia langsung otomatis masuk ke sini ya. Nah, tapi ini ada nge-submit lagi nih. Sebentar. Harusnya enggak ya? Harusnya ini set jam kerja. Oke, di sini set jam kerja. Sebentar. Oke, di sininya mungkin kita di bagian JavaScript-nya kita kasih seperti ini, form bukan form, kita kasih ID formnya deh. Atau sebenarnya kita nggak perlu pakai form ya, karena kan kita nggak akan mensubmit si data ini lewat form ini. Kita akan simpan data ini, data inputan ini melalui Ajax. Jadi sebenarnya kita nggak perlu formnya ya. Kita hapus saja deh. Kita hapus saja formnya. Nah, ini kita hapus saja elemen formnya ya. Hapus. Nah, hapus saja ya. Oke, kalau sudah kita coba reload biar dia nggak nge-submit si formnya nih. Oke, nah, nggak ya. Aman ya. Oke, nah sekarang kita pengen ketika diklik tanggal ini muncul date picker-nya ya. Nah, kalau date picker itu kita bisa contoh dari yang monitoring. Di monitoring ini kan ada tanggal ya. Ada tanggal, ini ada date picker-nya. Kita bisa kita ambil dari sini date picker-nya ya. Nanti kita tinggal buka aja si halaman monitoring.php-nya mana. Yang ini ya. Monitoring presensi di sini itu
Mana? Kita ke bawah. Nah, di bagian date figure ya. Ini kita tinggal copy paste saja. Copy, kita pindahin ke sini, set jam kerja ya. Nah, kita pindahin ke sini. Kita simpan di sini aja. Oke, kalau sudah kita coba reload. Coba reload ya. Kok yang ini sih? Data master, karyawan, setting. Nah, ini. Ya, kita klik. Nah, ini nggak muncul. Ini nggak muncul ya. Harusnya ada nih date figure-nya, tapi kenapa nggak muncul ya date figure-nya? Oke, ID-nya mungkin ya. Kita belum kasih ID. Tanggal. Coba. Sini udah kasih ID tanggal belum? ID-nya tanggal, betul. Mungkin di sini ada JavaScript atau yang belum dimasukkan. Oh, kita nggak pakai push nih. Harusnya kita pakai push my script ya. Saya lupa tambahin push my script di sini ya. Oke. Push my script push my script. Oke. Udah ya, kita coba reload. Kita coba set. Nah, sekarang udah ada nih date figure-nya ya. Dan jam kerja pun udah ada. Oke. Nah, sekarang ketika diklik tombol ini, tambah data ini, datanya akan masuk ke dalam tabel tadi nih yang konfigurasi jam kerja by date ini ya. Nah, caranya itu ini nih. Kan kita udah kasih event nih ya ke yang tambah kerja ini, tambah jam kerja nih ke tombol tambah jam kerja. Nah, kalau misalnya si tombol jam kerja itu diklik, nah maka pertama kita akan inisialisasi dulu si value dari si kode jam kerja yang ini ya. Kode jam kerja yang ini sama tanggalnya, tanggal yang ini nih ya. Oke. Oke ya, kita coba gini. Kita coba bikin sebuah variabel di sini, var. Yang pertama tanggal. Tanggal itu diambil dari id tanggal dot file. Nah, kita coba tes dulu nih. Alert tanggal. Harusnya ketika diklik ya, harusnya ketika diklik si tombol ini, maka dia akan menampilkan tanggal yang ada di sini ya. Kita klik, nah maka si value-nya sudah berhasil kita dapatkan ya, value-nya sudah berhasil kita dapatkan ya. Nah, sekarang tinggal yang kode jam kerjanya, sama aja ya. Kita panggil sini kode jam kerja, kemudian di sini value-nya diambil dari kode jam kerja.value. Kita coba tes lagi yang kode jam kerja apakah berhasil atau tidak. Kita coba refresh, kita coba klik lagi. Oke, ini kosong ya, kita coba isi. Nah, ini kenapa masih kosong? Karena dia bentrok sama ID yang ini. Ya, karena ini sama ID-nya. ID-nya itu sama-sama namanya kode jam kerja. Nah, supaya nggak bentrok di sini kita untuk kode jam kerja yang ini diambil dari contoh misalnya parent-nya itu yang ini ya, set jam kerja by date. Nah, jadi supaya dia ngambil dari yang di bawah ini gitu ya. Jadi untuk yang ini, untuk yang si tambah jam kerja ini, untuk si kode jam kerjanya itu adalah mengambil kode jam kerja yang posisinya itu ada di bawah si set jam kerja by date ini. Nah, caranya di sini kita tinggal tambahin aja set jam kerja by date ya. Kemudian di sini kita tambahin .find. Ya, jadi dia akan si kode jam kerja ini dia mengacunya ke kode jam kerja yang di bawah si ID set jam kerja by date ini. Gitu ya. Oke, kita coba tes dulu. Kita coba tes lagi, kita coba refresh. Set jam kerja kita pilih non-shift. Oke, muncul ya. Sekarang udah muncul. Oke, muncul. Sip. Oke, kalau sudah muncul, sekarang kita tinggal bikin proses simpannya. Caranya itu kita gunakan Ajax di sini. Nah, Ajax kemudian di sini tipenya ini tipenya post. Kemudian URL-nya itu nanti root-nya itu adalah ke sini, konfigurasi aja ya. Konfigurasi. Sebentar. Kalau yang ini itu kemana? Yang form yang di atasnya. Ke
ini ya, konfigurasi store set jam kerja. Nah, kalau yang ini berarti ke konfigurasi store set jam kerja by date aja gitu ya. Oke. Kemudian datanya itu yang jangan lupa untuk datanya itu kita kasih tokennya dulu. CSRF token gitu ya. Kemudian kita tambahin apa? Tanggal. Kemudian tambahin kode jam kerja. Oke, ini data yang akan dikirimkannya ya. Oke, kemudian di sini kita tambahin catch, pulse, kemudian sukses, function, respon. Nanti sebenarnya sih bebas ya, ini untuk parameter di sini bisa diganti dengan apa aja ya. Ini kebetulan saya kasih nama respon aja. Jadi buat menerima respon dari si nanti return dari nilai store set jam kerja by date ini. Oke. Kalau sudah, nah kalau sudah, sekarang kita tinggal bikin rootnya. Kita masuk ke rootnya. Oke. Nah, di sini kita bikin root post konfigurasi ya. Konfigurasi set store set jam kerja by date gitu ya. Kemudian di sininya diarahkan ke konfigurasi controller class store set jam kerja by date gitu ya. Oke. Kalau sudah kita tinggal masuk ke konfigurasi controllernya. Nah, kita tinggal copy paste aja sebenarnya dari yang ini, yang store ini ya, yang store jam kerja nih. Bukan store jam kerja, store set jam kerja. Mana nih? Store. Nah, ini nih ya, kita tinggal copy paste dari sini sebenarnya. Copy paste saja, kita simpan di bawah aja ya. Kita tambahin aja di sininya jadi store set jam kerja by date. Oke, kalau sudah. Nah, ini yang hari kita rubah jadi tanggal. Kemudian ininya rubah requestnya jadi tanggal. Oke, ini kita hapus bagian for-nya. Nah, bagian for-nya kita hapus ya. Oke. Kemudian di sini untuk datanya itu berarti dirubah menjadi seperti ini. Yang pertama nick. Nick diisi dengan variable nick. Kemudian tanggal sama dengan tanggal sama dengan variable tanggal ya. Dan terakhir adalah kode jam kerja sama dengan variable kode jam kerja. Oke. Oke, di sini masih ada error. Array data unexpected PHP. Oh, ada ya. Agak lola ya. Sini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kalau sudah di sini berarti kita tinggal ganti aja menjadi db table konfigurasi set konfigurasi jam kerja by date gitu ya. Insert variable data. Oke. Kita coba cek nama tabelnya. Oke, udah benar ya. Nah, kalau berhasil dia akan mereturn misalnya 0. Tapi kalau misalnya gagal dia akan mereturn 1. Oke, berarti di sini di bagian responnya. Nah, di bagian responnya ini kita bikin sebuah kondisi if kalau responnya sama dengan 0, maka kita bikin sebuah switch alert ya. Untuk switch alertnya sebentar. Switch alertnya itu kita bisa lihat di Oke, untuk switch alertnya mungkin kita bisa lihat di si form karyawan gitu ya. Nah, ini untuk kode switch alertnya ini kita tinggal copy paste saja ya, yang ini aja ya, swal.fire gitu ya. Oke, bentar bukan yang ini. Nah, yang ini aja ya, kita copy kemudian kita paste di sini. Kalau responnya 0 di sini berarti sukses ya. Oke, teksnya
Teksnya itu berarti data berhasil disimpan. Oke. Ininya sukses berarti. Ini berhasil aja titelnya ya. Oke, titelnya berhasil aja, kemudian teksnya data berhasil disimpan, ikonnya sukses, confirmation button teksnya oke. Kemudian di sini resultnya itu nanti dia akan menampilkan ngeload datanya ke tabel gitu ya. Cuman ini belum, kita coba tes dulu aja ya. Kalau misalnya berhasil harusnya. Nah, tapi kalau misalnya else, kita tambahin di sini else. Kalau misalnya bukan 0, maka di sini pesannya itu adalah gagal, data gagal disimpan, ininya error. Oke. Atau warning atau error aja ya, error. Kita coba tes dulu ya, kita coba tes dulu. Nah, tapi sebelum dia input data kita harus ngecek dulu nih di si tanggal sama kode jam kerjanya udah diisi belum. Kalau belum ya harus diisi dulu. Maka di sini kita bikin if tanggal sama dengan 0, maka nah kita copy pesannya ya, sweet alert di sini. Misalnya pesannya itu warning, data tanggal harus diisi misalnya. Diisi ininya ikonnya warning, oke. Kemudian di sini kita akan fokuskan ke lagi si kursornya ke si tanggal. Oke. Else, nah di sini else if kode jam kerja sama dengan 0 gitu ya. Kode jam kerja sama dengan 0. Kita copy juga yang ini. Kita ganti misalnya jam kerja harus diisi. Oke, sini ya. Set jam kerja by date dot find kode jam kerja dot fokus. Oke, kita coba tes. Nah, baru kalau misalnya udah dua-duanya diisi, baru deh jalanin perintah simpan datanya. Itu jalanin perintah ajaxnya ya. Kita masukin lagi. Oke, kalau sudah kita coba refresh, kita masuk ke set jam kerja by date, nah ini data tanggal harus diisi. Oke, maka dia langsung ke sini ya. Kemudian kalau misalnya jam kerjanya belum diisi, maka dia langsung ke sini juga. Oke, sudah aman ya, sudah berhasil ya. Sekarang kita tinggal coba simpan datanya. Oke, kita coba misalnya tanggal 30 Desember hari ini misalnya. Contoh Abdurrahman ini pada tanggal 30 Desember ini dia masuknya non-ship ya. Kita coba klik. Nah, berhasil disimpan. Kalau berhasil disimpan harusnya muncul di sini. Nah, nicknya tapi nggak kesimpan ya. Oh iya, nicknya nggak kesimpan ya. Oke. Kita hapus dulu ya. Saya lupa tambahin nicknya di sini. Nicknya itu diambil dari sini ya. Nicknya itu berarti diambil dari karyawan yang dipilih nih, dari karyawan nick. Oke, berarti di sini kita bikin variabel lagi. Var nick sama dengan kita ambil dari variabel karyawan nick. Oke ya. Kemudian jangan lupa nicknya juga dikirim di data. Oke. Oke, kalau sudah, nah di bagian sini di konfigurasi controllernya, oke di sini udah ada ya nicknya ya. Sekarang kita coba tambahin lagi, kita set jam kerja by date, kemudian pilih tanggal 30 Desember, kemudian pilih jam kerjanya non-ship. Oke, berhasil. Di sini harusnya sudah muncul. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal tampilkan datanya ke dalam tabel. Nah, untuk proses menampilkan datanya pun kita menggunakan Ajax, jadi tanpa loading gitu ya. Oke, kita coba ke set jam kerja. Nah, di sini kita tambahin tbody. Tbody, di tbody-nya kita kasih ID load misalnya ya, load jam kerja by date. Oke, kita bikin sebuah function di sini. Nah, di bawah aja ya. Kita bikin sebuah function namanya load jam kerja by date. Oke, load jam kerja by date. Nah, load jam kerja by date ini akan menampilkan data jam kerja berdasarkan tanggal tadi si karyawan yang dipilih. Oke. Nah, berarti di sini kita bikin variabel lagi namanya nick. Nick ini diambil dari variabel
karyawan Nick. Oke. Kemudian di sini kita coba load ya. Load kita akan menampilkan ke mana? Ke load jam kerja by date yang di sini ya, ke ID load jam kerja by date. Jadi kita akan menampilkan data ke sini ya. Oke, di sininya kita kasih perintah .load. Nah, kemudian di sini rootnya itu ke misalnya konfigurasi, kemudian di sini nick ya, perlu nick nih di sini, nick gitu ya. Oke, nick sebagai parameternya, kemudian di sininya apa? Di sininya itu apa ya? Show, misalnya show atau get jam kerja by date gitu ya. Kayak gini aja cukup ya. Oke, kalau sudah kita tinggal bikin rootnya. Nah, yang ini aja kita duplikat, kita ganti metodenya jadi get. Kemudian di sini itu adalah parameter nicknya. Kemudian di sini adalah get jam kerja by date-nya untuk mengambil data si jam kerja by date-nya gitu ya. Nah, nanti dia akan mengakses metode get jam kerja by date yang ada di dalam konfigurasi controller. Nah, sekarang kita ke konfigurasi controllernya lagi. Kita bikin di sini sebuah metode baru, public function, namanya adalah get jam kerja by date. Ya, kemudian dia akan menerima sebuah parameter yaitu nick. Kemudian di sini dia akan menampilkan apa? Menampilkan data jam kerja by date yang ada di dalam tabel konfigurasi jam kerja by date gitu ya. Oke, di sini kita bikin sebuah variabel namanya apa ya? Konfigurasi jam kerja by date aja ya. Sama dengan db tabel konfigurasi jam kerja by date where nick ya, where nick variable nick. Oke. Dan di sini kita get. Kemudian data query ini kita akan return ke sebuah view namanya konfigurasi ya, get jam kerja by date aja gitu ya. Nah, kemudian parsing datanya ke sini, compact parsing datanya ke sini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal bikin sebuah view-nya di bagian konfigurasi jam kerja by date-nya ya. Oke, di sini mana nih? File konfigurasinya mana? Nah, ini nih, kita bikin sebuah new file namanya get jam kerja by date.blade.php. Kemudian apa? Di sini kita tinggal for each aja variabel apa konfigurasi ini ya, data query-nya. Nah, data query-nya kita looping datanya di sini. Mas variable D aja. Nah, di sini kita akan looping ke dalam sebuah elemen tr atau baris ya. Di sini isinya itu tentunya nomor ya, nomor increment. Oke, nomor increment di sini nanti dia akan melooping 1 2 3 gitu ya, sesuai dengan jumlah datanya. Kemudian tanggalnya ya. Oke, kita isiin dulu aja kayak gini, date. Di formatnya kita rubah menjadi hari, bulan dan tahun. Diambil dari data tanggal. Oke. Kemudian di sini, nah, sini baru nama jam kerjanya harusnya ya. Nama jam kerjanya itu karena di sini kan nggak ada, dia cuma ada kodenya aja, berarti kita harus joinkan ke tabel jam kerja ya, supaya kita dapat nilai nama jam kerjanya. Oke, berarti di sini kita join ke jam kerja ya, on konfigurasi jam kerja by date kode jam kerja sama dengan jam kerja kode jam kerja. Oke ya, sudah ya.
Kalau sudah, mana nih? Kalau sudah kita tinggal panggil aja di sini ya. Variable D nama jam kerja. Oke. Kita coba reload. Nah, di sini belum ada ya. Untuk memunculkannya kita panggil functionnya ya. Kita panggil functionnya di sini. Kita panggil ya functionnya ya. Load jam kerja by date. Oke. Kita panggil di sini functionnya. Oke, harusnya di sini muncul. Kalau nggak muncul berarti error. Kita klik kanan inspect, kita ke netto ke konsol. Oke, di sini konsolnya error ya. Ada net internal server error, berarti si URL yang kita tuju error. Kita coba refresh lagi, kita cek bagian networknya. Di sini merah, oke. Merah, kita lihat errornya kenapa. Kita ke bagian preview aja. Ke respon. Sebentar. Nah ini nih ya. Errornya itu apa? Mana nih errornya? Mana ya? Kemana nih pesan errornya mana ya? Kok nggak muncul ya pesan errornya ya? Oke, coba ke sini, ke respon, ke preview. Oke. Mana ya pesan errornya ya? Ke respon. Biasanya kan udah ada pesan errornya di sini nih. Oke. Oh ini nih. That argumen keduanya timestamp must be a integer string given katanya ya. Harus string. Mana nih di sininya mana ya? Nah, di bagian get. Nah, ini nih. Nah, ini harusnya tambahin str to time. Ya, jadi kita convert ke time si format ininya ya. Si datanya. Oke, kita coba refresh lagi. Oke, di sini udah nggak ada error ya. Di konsolnya pun udah nggak ada error. Oke, kita coba close, kita ke sini. Nah, ini udah muncul ya. Muncul datanya. Nah, jadi ketika kita tambah data misalnya tanggal 31 nih, pilih shift 2 misalnya. Oke, nah ini harusnya kan muncul ya. Harusnya muncul di sini. Kenapa nggak muncul? Karena kita belum tambahkan di sini. Jadi kalau misalnya dia berhasil, nah di sini di then resultnya kita panggil si function load jam kerja by date-nya. Ya, jadi dia menampilkan si data data ini nih ya, untuk menampilkan data atau merefresh data yang ada di dalam tabelnya ya. Oke, kita coba reload lagi. Oke ya, sekarang muncul. Sekarang kita pilih tanggal 1 Januari misalnya ya. Tanggal 1 Januari misalnya kita pilih shift malam misalnya. Oke. Oke, harusnya muncul ya. Udah muncul ya. Oke, sudah muncul. Oke ya, udah muncul ya. Sekarang kita tinggal ini. Kita tinggal tambahin tombol delete-nya ya, biar bisa kalau salah bisa dihapus ya. Berarti di sini mana nih? Di get jam kerja nih, kita tambahin sebuah kolom lagi untuk menambahkan kolom delete untuk menambahkan tombol delete-nya. Nah, untuk tombol delete-nya kita kasih sebuah elemen A aja. Kemudian untuk ikonnya sebentar. Oke, untuk ikonnya mungkin kita bisa cari juga di tabel icon atau misalnya kita copy paste aja dari tabel karyawan gitu kan, itu udah ada tombol delete-nya ya. Nah, kalau nggak salah trash, tempat sampah ya ini nih. Nah, kita bisa pakai yang ini misalnya ya. Kita paste di sini. Oke ya. Kemudian di sininya kita kasih kelas button danger ya, warna merah. Ukurannya kecil aja, button small. Oke, kita coba reload. Oke, nah udah ada ya tombol delete-nya. Oke, jadi kalau tombol delete ini diklik maka dia akan menghapus ya datanya. Oke, nah di sini di bagian tombol delete-nya kita kasih kelas misalnya hapus aja ya. Kemudian baru di sini kita tambahin lagi script, jadi kita ngehapusnya pun pakai Ajax gitu ya.
Jadi tanpa loading, tanpa refresh dulu gitu, tanpa refresh halaman dulu. Oke. Nah, di sini di tombol hapusnya kita kasih atribut si apa ya, ini kode jam kerja ya, atau nick ya, nick sama dengan variabel d nick dan tanggal. Oke, udah ya. Oke, jadi nanti dia menghapusnya itu berdasarkan nick dan tanggal. Oke, kemudian di sini kita bikin sebuah event untuk tombol hapusnya. Jadi ketika tombol hapusnya itu diklik, ya, ketika tombol hapusnya itu diklik, maka dia akan, ini kita kasih kita kasih prevent default. Oke, maka dia akan menghapus data itu berdasarkan nick dan tanggal. Kita ambil dulu nilai atribut yang ada di dalam si tombol hapusnya, ya, yaitu atribut nick dan tanggalnya. Kita bikin sebuah variabel namanya nick. Nick ini diambil dari atribut si tombol hapus, atribut nick yang ada di dalam tombol hapusnya. Nah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini, this.attr ya, atau atribut nick. Begitupun dengan yang tanggal. Kita ambil tanggal. Oke, kalau sudah, nah kita bikin sebuah ajax di sini, perintah ajax untuk menghapusnya ya. Ajax, kemudian tipenya adalah misalnya post aja ya. Post, kemudian apa? URL-nya ya, URL-nya adalah ke konfigurasi, misalnya ya, delete jam kerja by date misalnya. Oke, kemudian datanya adalah, jangan lupa tokennya, kemudian nick ya, dan tanggal. Oke, kemudian catch-nya false, kemudian sukses function respon seperti biasa ya, seperti ini. Oke, kita tinggal bikin dulu rootnya. Kita tinggal bikin dulu rootnya di sini. Kita copy paste saja, ganti jadi post. Kemudian ininya kita ganti rootnya menjadi delete jam kerja by date. Delete jam kerja by date ya. Oke, kemudian kita buka lagi konfigurasi controllernya. Kita buka lagi konfigurasi controllernya. Di sini kita bikin sebuah metode baru namanya delete jam kerja by date. Kita masukkan di sini. Tadi itu kan dia yang mengirim data nick. Kita terima dulu datanya dan tanggal. Kita terima dulu ya. Oke. Di sininya kita jangan lupa tambahkan request. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tinggal buat perintah delete-nya. db tabel, kemudian konfigurasi jam kerja by date where nick sama dengan variable nick, dan where tanggal dengan variable tanggal, dan delete ya. Oke, kalau misalnya berhasil delete, kita return sebuah 0. Kalau misalnya gagal, berarti return 1 aja ya. Sininya kita kasih exception. Oke. Oke, sekarang kita balik lagi ke get jam kerja by date.play.php-nya. Nah, di sini kita bikin kondisi sama seperti ini aja. Seperti yang di set jam kerja. Nah, kita copy aja ya, biar cepet. Nah, kalau misalnya responnya 0, maka ini ya berhasil disimpan gitu. Kalau misalnya selain 0, berarti
gagal disimpan. Nah, kemudian si function ininya juga harus kita tambahin juga di sini nih. Kita copy yang tadi nih. Yang load jam kerja by date-nya ini kita copy ke si file get jam kerjanya nih. Oke ya. Kalau sudah kita coba refresh. Kita set jam kerja. Kayak di sini kayaknya error. Oke, ini kayaknya error nih. Console. Oh, ini nih. Di sininya kan dia bukan ngambilnya dari karyawan nicknya ya. Oke. Oke, di sini nicknya itu kan si variabel karyawannya kan nggak keluar nih di sini ya. Oke, berarti di sini di konfigurasi jam kerjanya, di bagian get jam kerjanya, ini masukin juga nih si variabel si parameter nicknya. Kita parsing ke si get ke si file get jam kerjanya, ya. Nah, di sini baru diambilnya itu dari si variabel nick. Oke, kita coba reload. Oke, kita coba reload, kita pilih set jam kerja. Masih belum muncul, berarti masih ada error. Kita ke network, kita refresh lagi. Nah, ini masih ada error kayaknya. Oke. Kita cari errornya kenapa ini. CSRF token. CSRF token katanya. Oh, ini ya, CSRF tokennya jangan lupa pakai ini, pakai tanda kurung buka kurung tutup. Kita reload lagi, kita pilih set jam kerja. Nah, udah muncul. Sekarang kalau kita klik hapus, ini harusnya oke, ini error. Oke, ini error lagi ya. Kita coba network lagi. Klik, 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 klik. Ini harusnya muncul nih. Hapus ya. Kelas hapus nih, harusnya kan muncul nih. Kelas hapus. Oh, kelas hapusnya ya ini kelasnya ada 2 nih ya. Jadi hapusnya jangan disimpan di sana tapi simpannya di sini. Ya. Jadi kelasnya di satu kelas kita di sini ya. Gak bisa ada 2 kelas di dalam satu elemen. Oke, kita coba refresh. Kita ke set jam kerja lagi, kita klik harusnya hilang. Oke, data berhasil hilang harusnya. Oke, udah hilang ya. Oke, udah bisa dihapus. Oke, itu aja mungkin ya untuk di video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Bagaimana cara setting jam kerja by departemen. Jadi untuk yang sekarang ini baru proses setting jam kerjanya gitu ya. Belum nanti penerapan ke si aplikasi presensi si user gitu ya. Ke aplikasi presensinya belum diterapkan gitu ya. Jadi ini baru proses settingnya saja dulu. Oke. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.